Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita mau gali sesuatu yang kayaknya kita semua pernah rasain, tapi kadang susah banget dipegang. Motivasi. Atau mungkin lebih tepatnya pas motivasi itu lagi hilang, padahal kita butuh banget. Nah, sumber kita kali ini bab 6 dari buku Why Has Nobody Told Me This Before? Penulisnya Dr. Julie Smith, dia ini psikolog klinis. Bukunya ini isinya semacam toolkit psikologi praktis gitu deh buat sehari-hari. Dan bab 6 ini spesifik banget ngebahas soal motivasi. Jadi, misi kita sekarang nih, kita mau coba bongkar bareng-bareng. Apa sih motivasi itu sebenarnya menurut Dr. Smith? Kenapa rasanya sering naik turun kayak roller coaster? Terus gimana cara kita nyikapinya dengan cara yang beda gitu? Apalagi pas Anda lagi ngerasa males, atau nggak mood, atau bener-bener nggak pengen ngapa-ngapain, padahal tahu itu penting. Ya harapannya sih Anda bisa dapat pemahaman baru jadi lebih lebih punya pegangan gitu buat ngadepinnya. Oke deh langsung aja ya kita mulai. Dr. Smith ini langsung buka dengan ide yang buat sebagian orang mungkin agak agak aneh gitu ya. Katanya motivasi itu bukan sifat permanen, bukan sesuatu yang kita punya atau nggak punya. Dia lebih ngegambarinnya kayak sensasi. Mirip emosi lain lah yang datang dan pergi. Jadi kalau motivasi Anda naik turun, itu bukan berarti Anda kenapa-napa. Tapi justru itu normal, itu tandanya Anda manusia. Benar gitu ya, sesimpel itu kah? Iya, benar banget. Dan ngelihatnya sebagai sensasi, bukan sebagai, katakanlah, cacat karakter. Itu langkah awal yang penting loh. Wajar banget kok kalau tingkat energi kita, dorongan kita itu berubah-ubah. Dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam. Yang menarik banget dari penjelasannya Dr. Smith itu, gimana sensasi ini nyambung ke badan kita, ke fisiologi. Oh, ada hubungannya sama badan. Iya, jadi otak kita ini katanya kayak pusat komando gitu. Dia terus-terusan mantau kondisi dalam tubuh kita. Detak jantung, napas kita gimana, otot tegang atau rileks, gula darah, macam-macam lah. Kayak dashboard mobil gitu ya, yang nunjukin semua indikator. Nah, persis kayak gitu. Terus, berdasarkan data dari dashboard internal ini, otak kita tuh bikin keputusan strategis. Kira-kira berapa banyak energi yang aman atau pantas dikasih buat tugas-tugas di depan kita. Nah, implikasinya apa? Karena otak baca sinyal dari badan. Berarti kita bisa ngasih sinyal balik dong. Tepat. Apa yang kita lakukan sama badan kita, itu bisa ngirim sinyal balik ke otak. Dan itu bisa ngaruhin keputusan alokasi energi tadi. Jadi, tindakan fisik kita, sekecil apapun, itu bisa mulai ngerubah sinyal-sinyal ini. Wah, jadi ada semacam feedback loop gitu ya, antara apa yang kita rasain di badan sama keputusan otak buat ngeluarin energi motivasi. Ini mulai seru nih. Ini nyambung banget kan sama perasaan males atau nggak pengen yang sering bikin kita diam aja. Dr. Smith nyebutin ada dua strategi utama nih. Pertama, kita belajar gimana caranya numbuhin perasaan motivasi itu sendiri. Dan kedua, ini yang mungkin lebih krusial, kita belajar buat tetap bertindak sesuai kepentingan kita meskipun perasaan motivasi itu lagi nggak ada. Penting sih ini, tapi gimana caranya kita bedain kapan kita cuma lagi nunda-nunda karena nggak suka tugasnya, sama kapan ini sebenarnya ada masalah yang lebih dalam, kayak kondisi yang namanya anhedonia itu. Nah, ini pembedaan yang krusial banget, dan Dr. Smith nekenin ini. Prokrastinasi atau ya nunda-nunda kerjaan lah, itu kan pengalaman yang umum banget ya. Biasanya kejadian kalau tugasnya itu rasanya susah, atau bosenin, atau nggak jelas, atau kita takut gagal gitu. Dr. Smith aja cerita kok dia pernah nunda bikin video karena topiknya rumit buat dia. Ini kan penghindaran tugas yang spesifik. Oke, jadi karena tugasnya ya. Iya. Nah, beda sama anhedonia. Anhedonia ini kondisi yang secara kualitas beda. Ini bukan cuma saya nggak mau ngerjain laporan ini, tapi lebih ke kehilangan minat atau kemampuan buat ngerasain senang dari aktivitas-aktivitas yang biasanya kita nikmatin. Jadi bukan cuma satu tugas tapi udah ke banyak hal gitu ya, Iya, bahkan yang dulu disuka. betul. Jadi udah nggak ada rasa senengnya lagi. Bahkan dari hobi atau ketemu teman misalnya. Anhedonia ini sering banget jadi gejala dari kondisi kesehatan mental lain, terutama depresi. Nah, penting banget bedain ini, soalnya solusinya juga beda banget. Kalau prokrastinasi biasa, mungkin pakai trik manajemen waktu, atau mecah tugas jadi kecil-kecil, itu bisa bantu. Tapi kalau anhedonia, Kalau anedonia, maksa diri aja tuh nggak cukup, malah bisa jadi bikin tambah parah. Fokusnya harus ke penanganan kondisi dasarnya, misalnya depresinya itu. Seringnya, ya butuh bantuan profesional. Nyoba memotivasi orang yang lagi ngalamin anedonia karena depresi itu, ibaratnya kayak nyoba nyalain mobil yang akinya swak total.
Masalahnya lebih dalam dari sekedar kurang diputer kuncinya. Oke, ini jelas banget bedanya. Penting nih buat kita semua tahu. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang lebih umumnya, prokrastinasi atau sekedar lagi nggak mood. Kita kan sering banget nih kejebak di lingkaran, nungguin moodnya datang, nunggu dapet inspirasi, nunggu rasa termotivasi, baru mau mulai. Kenapa sih pendekatan nunggu ini, kata Dr. Smith, seringnya malah jadi bumerang? Padahal kan kayaknya logis ya, kita kerja pas lagi enak moodnya. Nah, ini dia nih. Salah satu inti paling kuat ya dari argumennya Dr. Smith. Dan mungkin ini yang paling kebalikan sama intuisi kita selama ini. Dia bilang gini, motivasi itu seringnya bukan pemicu tindakan. Justru, motivasi itu hasil atau produk sampingan dari tindakan. Hah? Gimana? Jadi kebalik. Iya kebalik. Kita kan mikirnya, saya bakal mulai kerja kalau saya udah merasa termotivasi. Dr. Smith bilang, Anda bakal merasa termotivasi karena Anda udah mulai bertindak. Tunggu sebentar. Jadi aksi dulu baru perasaan motivasinya nyusul, bukan dibalik. Oh, ini bener-bener ngubah cara pandang umum banget ya? Persis. Dan dia pakai analogi yang bagus banget buat ini. Coba pikirin soal olahraga deh. Kapan biasanya Anda ngerasa paling seger, paling enak, paling berenergi? Biasanya kan setelah selesai olahraga, pas keluar gym gitu, rasanya puas. Bukan pas masih di rumah, lagi mikir-mikir, duh berangkat gak ya, malas nih. Oh, iya bener juga ya, pas mau berangkatnya itu yang berat. Nah, tindakan memulai itu bahkan cuma pakai sepatu olahraga atau pemanasan ringan, itu udah bisa memicu perubahan di badan kita. Secara fisiologis dan kimia otak, badan mulai gerak, endorfin mungkin keluar, fokus kita pindah dari rasa malas ke aktivitasnya itu sendiri. Perubahan inilah yang kemudian menciptakan atau nguatin perasaan motivasi sama energi. Jadi kalau kita diam aja sambil nunggu mood, itu sebenarnya cuma bikin kondisi nggak mood itu makin kuat dong ya? Karena nggak ada sinyal aksi yang dikirim ke otak. Tepat sekali. Diam aja itu cenderung bikin kita makin mager, makin malas. Otak nerima sinyal nggak ada aktivitas, ya mungkin dia mikir, oke, hemat energi aja deh. Tapi dengan bertindak, sekecil apapun itu, Anda ngirim sinyal baru. Ada yang mulai gerak nih, coba kasih energi dikit buat ini. Dan seringnya, energi itu datang. Kayak dorong mobil mogok lah. Dorongan awalnya paling berat. Tapi begitu rodanya mulai muter, jadi lebih enteng kan? Wah, ini implikasinya gede banget nih buat Anda semua pendengar kita. Coba pikirin deh, tugas apa aja yang lagi Anda tunda karena nggak mood. Nulis email penting itu, beresin rumahnya udah kayak kapal pecah, mulai proyek baru. Konsep ini bilang, jangan tunggu perasaan pengennya, lakuin aja langkah paling kecilnya. Buka laptopnya, ambil satu piring kotor aja, tulis satu kalimat aja. Tindakan itu sendiri mungkin yang bakal nyalain mesin motivasi Anda. Tapi balik lagi nih, gimana nih kalau di kasus anhedonia tadi, yang nyambung sama depresi? Apa saran bertindak aja ini nggak terlalu nyederhanain atau malah nyakitin gitu buat orang yang bener-bener lagi kehilangan kemampuan ngerasain seneng? Kayaknya ada nuansa yang perlu kita perjelas di sini deh. Iya, Anda benar banget ngangkat poin ini. Ini sensitif dan kita harus hati-hati banget. Kalau anhedonia yang emang bagian dari depresi klinis, prosesnya itu jauh lebih kompleks, butuh pendekatan yang beda, dan sering banget butuh dukungan profesional. Dr. Smith juga nggak bilang kalau bertindak aja, itu bakal secara ajaib nyembuhin depresi atau langsung balikin rasa seneng gitu aja. Enggak. Tapi prinsip dasarnya yaitu bahwa tindakan itu bisa mendahului dan mempengaruhi perasaan dalam jangka panjang, itu tetap relevan. Cuma penerapannya aja yang beda. Penerapannya beda gimana tuh? Kalau dalam konteks terapi depresi, misalnya pakai terapi perilaku kayak aktivasi perilaku, tujuannya itu bukan biar langsung ngerasa seneng pas ngelakuin aktivitas, itu mungkin belum bisa. Tujuannya adalah secara bertahap, pelan-pelan, ningkatin keterlibatan kita dalam aktivitas yang sejalan sama nilai-nilai orang itu. Atau aktivitas yang dulu penting buat dia. Nah, ini kuncinya. Meskipun lagi nggak ada dorongan dari dalam, atau nggak ngerasa senang pas ngelakuinnya. Dr. Smith nyebut ini periode menggiling. Menggiling. Maksudnya terus aja dilakuin gitu meskipun rasanya berat dan kayak nggak ada imbalan emosi langsung. Iya, kurang lebih gitu. Tapi ini bukan soal maksa diri secara kasar ya, atau ngabaikan penderitaan. Bukan. Ini lebih ke bikin pilihan sadar buat ngambil langkah-langkah kecil yang konsisten. Langkah menuju kehidupan yang dia pengen berdasarkan nilai-nilai dia. Apa sih yang penting buat saya? Bukan berdasarkan perasaan saat itu. Saya lagi ngerasa gimana sekarang.
Idenya, keterlibatan yang konsisten dalam aktivitas yang bermakna ini, walau tanpa rasa seneng di awal, itu pelan-pelan bisa bantu bangunin lagi sistem reward di otak yang mungkin lagi tidur selama depresi. Jadi prosesnya lambat ya? Iya, ini proses yang lambat, butuh sabar banget, dan seringkali susah banget. Jadi ini bukan solusi instan, tapi bagian dari strategi pemulihan jangka panjang. Tapi intinya tetap sama. Jangan nunggu perasaan itu datang baru mulai. Kalau sesuatu itu penting menurut nilai Anda, ya lakuin aja langkah kecil ke arah sana, sekecil apapun. Oke, jadi kuncinya emang bedain konteksnya ya. Kalau buat rasa males biasa atau prokrastinasi, bertindak dulu itu bisa ngasih dorongan motivasi yang relatif cepat. Tapi kalau buat anhedonia dalam depresi, bertindak dulu itu lebih ke strategi jangka panjang yang fokusnya ke nilai, bukan nyari seneng instan. Dan itu butuh sabar plus dukungan. Tapi benang merahnya sama ya, tindakan itu kayak tuas yang bisa kita tarik, bukan perasaan. Nah, Anda nangkepnya pas banget. Tindakan itu kan sesuatu yang sampai batas tertentu ada dalam kendali kita ya. Kalau perasaan kan seringnya nggak bisa kita kontrol langsung. Nah, menggeser fokus kita dari nyoba merasa termotivasi, jadi memilih buat bertindak sesuai apa yang penting buat kita, itu pergeseran kekuatan yang lumayan signifikan loh. Ini benar-benar ngerubah cara saya ngeliat kemalasan atau pas lagi nggak produktif gitu. Mungkin itu bukan berarti saya gagal atau gimana, tapi mungkin itu sinyal kalau saya perlu mulai sesuatu aja sekecil apapun buat ngerubah dinamika di dalam diri saya. Dan pemahaman kayak gini bisa bikin lega banget loh. Kita jadi nggak terlalu, disandera sama naik turunnya mood kita. Kita punya pilihan ternyata. Pilihan buat mau mulai, pilihan buat ngambil langkah pertama itu, meskipun rasanya berat. Oke, mari kita coba rangkum ya beberapa poin kunci dari bab 6 buku Dr. Julie Smith ini yang bisa Anda bawa pulang. Pertama, dan ini dasar banget, motivasi itu normal naik turun. Anggap aja kayak cuaca di dalam diri kita, kadang cerah, kadang mendung. Itu bukan sifat permanen Anda. Kedua, ingat ada hubungan dua arah antara badan sama pikiran. Apa yang Anda lakuin secara fisik, itu ngirim sinyal ke otak yang bisa ngaruhin tingkat energi sama motivasi. Anda bisa menggerakkan perasaan Anda dengan cara menggerakkan badan Anda. Kedengarannya simple, tapi efeknya bisa lumayan. Ketiga, penting banget buat bedain antara prokrastinasi biasa, ya, cuma ngehindarin tugas tertentu, sama anhedonia, yaitu kehilangan minat atau rasa senang secara umum, yang seringnya nyambung sama depresi. Keduanya mungkin rasanya sama-sama nggak pengen, tapi penyebab sama solusinya jauh beda. Kalau Anda khawatir ngalamin anhedonia, sangat disaranin cari bantuan profesional ya. Keempat, ini mungkin pesan utamanya ya. Jangan nunggu sampai Anda ngerasa termotivasi baru mulai. Tindakan itu seringnya harus datang duluan. Justru tindakan itulah yang bisa nyalain api motivasi. Bukan kebalikannya. Mulai aja dari yang kecil, sekecil apapun. Dan yang terakhir nih, kalau sesuatu itu emang benar-benar penting buat Anda, kalau itu sejalan sama nilai-nilai inti Anda tentang siapa diri Anda atau apa yang pengen Anda capai, ya lakuin aja langkah ke arah sana. Nggak peduli gimana perasaan Anda saat itu. Fokus ke kenapanya, bukan ke gimana rasanya. Tepat banget. Dan ini mungkin ngebawa kita ke satu pemikiran penutup ya, buat Anda renungin lagi nanti. Bab ini kan secara keseluruhan kayak ngeblorong kita buat nggak terlalu bergantung sama perasaan termotivasi sebagai syarat buat bertindak. Nah, ini munculin pertanyaan penting nih. Gimana kalau kita secara sadar nyoba geser definisi kita soal motivasi? Geser gimana maksudnya? Gini, gimana kalau kita berhenti ngelihat motivasi itu sebagai semacam perasaan ajaib yang harus kita tunggu atau kita kejar, tapi kita mulai ngelihatnya sebagai pilihan sadar. Pilihan buat tetap bertindak sesuai apa yang kita anggap penting, sesuai nilai-nilai kita, nggak peduli lagi ada badai emosi apa atau rasa malas kayak gimana di dalam diri kita saat itu. Ngelihatnya bukan sebagai mood, tapi sebagai komitmen. Sebuah pergeseran ya. Dari nungguin perasaan jadi bikin pilihan sadar, sebuah komitmen sama nilai-nilai kita sendiri. Iya. Coba deh Anda bayangin, gimana kira-kira pergeseran perspektif ini dari yang tadinya pasif nungguin perasaan, jadi aktif bikin pilihan. Bisa ngerubah cara Anda ngedeketin tugas-tugas, tantangan, atau bahkan tujuan hidup yang mungkin selama ini Anda tunda karena belum mood, belum siap, atau nggak ngerasa termotivasi. Apa ya yang bakal terjadi kalau fokus Anda bukan lagi ke saya lagi pengen nggak ya ngelakuin ini, tapi lebih ke apakah ini penting buat saya? Dan oke, langkah kecil pertama apa yang bisa saya ambil sekarang juga?
Wah, itu pertanyaan yang kuat banget buat direnungkan. Semoga pembahasan mendalam kita tentang bab 6 dari buku Dr. Julie Smith ini bisa ngasih Anda nggak cuma pemahaman ya, tapi juga perspektif baru yang bisa langsung dicoba diterapin di hidup Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak.